Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Baitur Rahman, dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majlis ta'lim. Tak lupa pula selalu berangkaikan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, besar harapan dan dambaan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, insyaAllah kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, jemaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa adalah jadwal pengajian rutin kita. Alhamdulillah, Al-Ustaz telah hadir bersama kita. Untuk itu mari sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul suluk, nawaitul khalwah, nawaitul i'tikaf, nawaitul riyadah, nawaitul dzikrullah, nawaitul taqarrub ila Allah, nawaitul ihya sunnah, nawaitul talabul ilmi wa nashrul ilmi naf'an intifa'an. ونويت انتظار سلوك في هذا المسجد لله تعالى. إلهنا أنت مرسولنا ورضاك متروكنا، أعطنا محبتك ومعرفتك لرضا الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعهم ثم درب بعضنا رواية مشايخنا في الطريقة الأمثال العالية وسادتنا وسجداتنا صديقين، ثم إلى سيدنا مهدي عليه السلام خليفة الله، وإلى أرواح العلماء والفقهاء الشهداء والأولياء والصالحين، وإلى أرواح المفسرين والمحدثين والمحققين والعارفين بالله والمجاهدين في سبيل الله إلى مكان، وبالحضرة الشيخ محمد بن علي صديق الشافعي الأشعري المكي نفعنا بعلوم إسرار في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan lakum wa man
yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian kita dalam bab al-iktisad fil ibadah. Bagaimana memperlakukan ibadah itu dengan nyaman, tenang, dan tidak memberatkan. Artinya selalu berada di dalam batasan-batasan yang tidak menjadikan diri kita menjadikan beban dalam sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surat At-Taghabun ayat 100 ayat 16. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Hendaklah engkau membangun ketakwaan dirimu kepada Allah semaksimal yang kalian mampu. Beda dengan semampu kalian. Kalau semampu artinya ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang menengah. Semampu artinya betul-betul mengusahakan untuk menjadi yang sempurna, bukan menjadi yang seadanya. Dan jangan juga karena ingin menjadi yang sempurna tapi salah menggunakan prinsip ibadahnya. Artinya terlalu berlebih-lebihan mengambil sikap sehingga tidak memandang mana yang lebih utama. Karena di dalam ibadah itu punya tuntunan yang sangat banyak. Maka harus kita perhatikan di dalam ibadah itu. Allah katakan di dalam ayat tersebut, wasma'u wa ati'u. Dengarkan segala ketetapan, ketentuan. Wasma'u, perhatikan. Kalau namanya wasma'u, dengarkan, artinya memiliki pandangan untuk mendengar secara tuntas, bukan mengambil sepotong-sepotong dan meninggalkan sepotong-sepotong. Artinya semua perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dalam membicarakan sebuah masalah hidup, apakah itu urusan dunia, apakah itu urusan agama, apakah itu urusan akhirat, wasma'u, dengarkan semuanya dan perhatikan. Kalau dalam kaidah fiqhiyah ada macam-macam dalil yang kadang-kadang seakan-akan kontradiksi, tapi pada prinsipnya saling mengikat dan menguatkan. Maka di situ harus dipahami dengan orang-orang yang alim. Hendak boleh sembarangan orang-orang yang tidak menguasai ilmunya kemudian dia menerapkan jalan menurut pemikirannya. Maka Allah bilang wa ati'u, setelah engkau dengarkan, baik itu engkau dengarkan dari orang-orang yang biasa, baik itu engkau dengarkan dari orang-orang yang setengah ilmu, baik itu yang engkau dengar dari orang yang betul-betul kapasitas dalam ilmunya, maka barulah engkau mengambil sebuah keputusan untuk menjalaninya sebagai nilai ketaatan. Namun pada orang-orang yang kita dengar yang bukan kapasitas ilmunya, jangan itu dijadikan sebuah sandaran. Sekalipun dia itu orang yang taat dan patuh. Ya, dalam kaidah dan dalam mengikuti itu, taat dan patuh itu bukan menjadi rujukan ilmu. Yang menjadi rujukan ilmu adalah orang yang mengerti, memiliki kapasitas ilmu dalam menentukan sebuah hukum. Di lingkungan para sahabat itu selalu bahwa ada yang berilmu, ada yang tidak. Maka untuk urusan ilmu lebih banyak orang mendengarkannya daripada Sayyidina Ali.
Di dalam urusan-urusan ibadah bermacam pandangan para sahabat dalam melakukan sebuah ibadah. Maka sebagian melakukan A, sebagian melakukan B. Kalau kita sudah mengetahui bahwa dua sisi ibadah itu ada perbedaan, jangan di situ kita menjadi seorang yang ta'assub atau tasyaddud. Ta'assub itu artinya fanatik. Fanatik tidak menentu. Mending kalau fanatiknya dia memahami sesuatu yang dia amalkan. Tapi ada orang fanatik yang sifatnya apa yang kulihat itu yang kujalankan, tapi nggak mengerti apa yang dia lihat itu. Dia hanya memandang sepandangan mata sehingga tidak lagi mau memandang yang lain. Ini menjadi masalah dan akhirnya menjadi ta'assub. Maka ta'assub itu adalah sifat fanatik, sifat daripada kejahiliahan seseorang. Maka orang-orang yang ta'assub di dalam menentukan sebuah ketentuan hukum ataupun ilmu itu juga nggak bisa dijadikan rujukan karena membuat seseorang menjadi terbentengi dalam mencapai sebuah kebenaran. Maka kita harus bersikap bijak dalam menentukan sebuah urusan-urusan ibadah. Dan kita juga nggak boleh memikirkan sembarangan. Allah bilang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berdiri dalam sesuatu yang engkau bukan menjadi orang yang ahlinya di situ, bukan seseorang yang memiliki kapasitas ilmunya di situ. Orang berbicara kesehatan nggak boleh berbicara orang-orang yang tidak berhubungan dengan ilmu kesehatan. Maka dia harus punya kapasitas ilmu untuk menentukan ini berbahaya atau tidak. Sama juga di dalam urusan agama, dia harus memiliki ilmu-ilmu baik yang secara zahir, baik yang secara batin, sehingga bahaya yang dimaksud adalah dapat dipahami oleh akal dan dapat diterima oleh semua tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama Islam. Karena banyak orang yang berpikir dengan pikirannya. Sekarang banyak sudah muncul segala macam aliran-aliran yang banyak diikuti orang. Nah, orang yang cerdas adalah wasma'u wa ati'u, dengar baru taat. Kalau tidak berhubungan dengan agama atau tidak sesuai dengan aturan agama, maka jelas tak ada ketaatan di situ. Masalah ketaatan kepada siapa kita harus taat? Pertama, taat kepada Allah. Kedua, taat kepada Rasul. Ketiga, taat kepada ulil amri. Ulil amri adalah orang yang mengatur semua urusan kita. Maka orang tua juga pada prinsipnya ulil amri di dalam rumah tangganya. Begitu juga suami adalah ulil amri dalam urusan mengatur istri dan anak-anak. Maka semua itu harus kita pahami dengan 4 prinsip. 4 prinsip dengar dan taat itu ada 4 prinsip yang harus kita pahami, yang saya sebut dengan 4T. Pertama, membangun sebuah ketakwaan itu harus memahami tuntutannya apa. Itu dulu. Tuntutan yang diwajibkan Allah kepada kita apa. Maka harus kita pahami apakah tuntutan itu adalah bersifat wajib, adakah itu bersifat sunnah, adakah itu bersifat haram, adakah itu bersifat makruh, adakah itu bersifat mubah. Itu tuntutan. Jangan sampai perlakuan yang sunnah diwajibkan sama orang, maka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu haram. Karena menjadi sebuah perlakuan tasyaddud, berlebih-lebihan yang seharusnya tidak perlu diwajibkan kepada seseorang. Maka perlakuan wajib itu harus dengan cara yang benar. Dan itu juga Rasulullah SAW memberikan tahapan-tahapan perintah dalam mengarahkan orang kepada yang wajib. Berbeda kita memerintahkan anak-anak dalam melaksanakan yang wajib. Harus dipahami, anak-anak belum terkena kewajiban. Maka kalau belum terkena kewajiban, jangan bersikap kasar untuk melakukannya dalam memerintahkan yang wajib. Maka caranya adalah tarbiyah dengan
dengan membiasakan diri pada gerak badannya. Jangan kita paksakan anak-anak melakukan langsung kepada titik sentral sebagaimana wajibnya sah dan batal, tidak. Karena di dalam diri anak-anak tidak ada namanya sah dan batal. Maka kata Rasulullah, cukup alimu auladakum, ajarkan anak kalian di dalam umur 7 tahun itu tentang sholat. Artinya masih ajaran. Tuntutannya berarti adalah bagaimana membiasakan anak ini melakukan sebuah kebaikan dengan cara bersenang-senang pada dirinya. Maka wajar kalau anak-anak jangan dipaksakan seperti kita. Kalau ada anak bermain-main, itu memang adalah medan mereka. Jangan kita terusik dengan mereka bermain. Karena Rasulullah memberikan suatu jalan, sehabis ada tuntutan, tentu ada tuntunan. Bagaimana tuntunannya? Tuntutan itu harus dipahami dengan tuntunan. Kalau sudah paham benar tuntunannya, barulah dijadikan sebuah tatanan, sebuah perilaku amal soleh yang harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau sudah menjadi tatanan, jadikanlah itu semuanya sebagai teladan kepada siapa saja, dan akhirnya menjadi tontonan yang menarik. 4 hal ini yang kadang-kadang orang bisa menjadi salah. Ini dalam urusan ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau orang nggak mengerti apa yang dituntut di dalam hidup sebenarnya, Allah cuma menuntut kita cuma satu, berlaku ibadah. Maka jadikan perlakuan ibadah itu menjadikan diri kita ini menjalaninya dengan sebagai tatanan hidup yang berdasarkan tuntunan. Tentu tuntunan itu sesuai dengan tuntutan. Misalnya kita bekerja itu, tuntutan yang diminta kita bekerja atau tidak? Maka bekerja itu adalah bagian daripada tuntutan agar kita dapat memberikan nafkah kepada keluarga, agar kita dengan harta dapat memberikan zakat sebagaimana kewajiban untuk membantu orang-orang miskin. Tujuan bekerja adalah bisa menyempurnakan agama kita dari karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Cuma itu tuntutannya, bukan untuk kita memperbanyak-banyak sisi keduniaan. Kalau memperbanyak-banyak sisi keduniaan, maka sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan itu. Maka kalau kita bekerja itu adalah ibadah, maka kita paham. Kalau bekerja ibadah, artinya sesuailah tuntunan bekerja itu dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Tuntutan bekerja itu apa? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu tuntutan. Kalau engkau sudah melaksanakan ibadah salatmu, maka menebarlah engkau ke muka bumi ini dan raihlah anugerah Allah. Nah, permasalahannya kita harus tahu tujuan untuk kita menebar ke muka bumi, mencari, menggapai karunia Allah. Tujuannya apa? Agar dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah. Maka yang harus dipikirkan orang dalam bekerja adalah pandangan akhirat, bukan pandangan dunia. Ini penting. Apa pandangan akhirat kita bekerja? Pertama, ya Allah, aku tidak akan bekerja kecuali karena Engkau yang memerintahkan aku bekerja. Maka siapa yang menolak untuk bekerja, tidak mencari nafkah, berarti dia menolak tuntutan. Itu dulu. Maka di dalam Islam orang yang bermalas-malasan itu dicela. Sehingga orang yang bermalas-malasan itu dianggap adalah orang yang lemah. Padahal untuk
cara. Ada orang yang bekerja mengandalkan otot. Tentu bagi orang-orang yang lemah berat kalau otot. Seperti apa? Sebagai kuli bangunan, bekerja di dalam sebuah pembangunan, ngangkat-ngangkat barang berat, itu bekerja. Bekerjalah, tapi jangan, satu tuntunannya, bekerjalah, jangan mengejar jumlah. Yang jadi penyakit bagi kita akhirnya berlebihan batas sehingga ibadah ditinggalin karena mengejar target. Dan ini menyalahi tauhid. Siapa yang bekerja di dalam kehidupannya sehari-hari yang dia hitung adalah jumlah, itu salah tuntunan. Karena urusan jumlah adalah urusan ketetapan Allah, bukan ketetapan kita. Sehingga saat orang mengejar jumlah, akhirnya kadang-kadang dia enggak lagi tidur, enggak lagi mau mikirin makan, enggak lagi mau memikiri hubungan persaudaraan. Yang penting dirinya adalah mengumpulkan pundi-pundi seperti apa yang dia inginkan. Kemudian karena dia ingin mengejar jumlah dalam target-target dunia, akhirnya dia melakukan perlakuan yang menyimpang, korupsi kah, menipu orang kah, menzalimin orang kah. Ini kenapa? Karena efek jiwa dia yang memandang jumlah itu lebih penting. Bagaimana dengan kita? Kita ini bekerja mengejar jumlah atau sekedar jalanin hidup? Gimana Pak? Ibu? Kira-kira kalau mengejar jumlah aman, adem nggak hidup? Beban, nggak bisa tidur. Padahal orang kalau sudah paham rezeki itu sudah Allah yang ngatur jumlahnya, kapan, berapa. Yang Allah tuntut kita kan bekerja apa? Bukan mengejar jumlah. Tuntunannya adalah lakukan dengan ketakwaan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini kuncinya. Allah udah kasih kunci. Ingat Allah saat engkau bekerja itu, perbanyak hubungan kepada Allah agar engkau beruntung. Beruntung menurut Allah, rugi gak? Ya tidak ada ruginya. Kalau Allah kasih kunci sukses, masa kita nggak mau jalankan? Seharusnya di dalam jalan hidup kita bekerja lebih banyak mengandalkan nilai ketaatan daripada nilai keototan. Ayo. Padahal Allah sudah bilang rezeki yang diakui oleh Allah itu ada 4 hal. Pertama adalah rezeki yang sifatnya jumlahnya sudah diatur, sudah diukur sama Allah, nggak bisa berubah-berubah. Urusan tempat tinggal, urusan pakaian, urusan apa yang dimakan, yang diminum, itu sudah Allah tetapkan pada kita semuanya. Inna makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Kami telah menempatkan kalian di muka bumi ini. Allah yang menempatkan kita. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, kami jadikan bagi diri kalian itu di dalamnya segala kebutuhan hidup. Jadi yang mengatur kebutuhan hidup kita itu sudah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah sudah menetapkan di zaman azali, maka kita tinggal jalanin ibadahnya. Jangan mikirin sesuatu yang sudah Allah atur. Itu yang kata Syekh Notin Asal-Kandari. Sungguh sangat bodoh orang yang sudah dijamin dalam hidupnya, tapi masih mencampuri urusan yang sudah dijamin Allah. Dia malah meninggalkan tuntutan apa yang Allah tuntut. Sebaliknya dia menuntut sesuatu yang Allah tuntut. Ini menjadi masalah. Maka coba kita berperilaku, pahami tuntutan Allah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Seorang istri tuntutannya apa?
suami. Adakah istri disuruh kerja? Nggak ada. Tapi bolehkah bekerja? Ya boleh. Tapi jangan sampai urusan pekerjaan menghalangi untuk melakukan ketaatan pada suami. Karena kerjaan ini urusan bagi istri itu bukanlah sebuah tuntutan. Dipahami untuk kita ibu-ibu. Tuntutannya setelah dia nikah adalah bagaimana menjadi istri yang soleh, dapat mengayomi kehidupan dalam rumah tangganya. Maka diberikanlah kewajiban kepada seorang istri apa yang menjadi kewajibannya. Itu tuntutannya. Maka semua pekerjaan istri yang tidak wajib maka harus dapat restu suami. Itu dulu kuncinya. Sekali lagi, semua aktivitas istri yang di luar rumah, yang di dalam rumah harus mengikuti sesuai dengan tuntunan agama. Sekalipun ibu beribadah sunnah, sunnah itu bukanlah sebuah wajib. Ibu suka puasa Senin Kamis, itu sunnah. Kalau suami bilang hari ini jangan puasa, maka bagaimana tuntunannya? Mana didahulukan? Terus jalanin puasa atau berhenti berpuasa? Atau lagi berpuasa, apa ini nggak ada teman mau makan ini? Udahlah buka puasanya ya. Apakah mengikuti buka berpuasa dalam mengikuti perintah? Karena ini kan perintah. Atau ibu bertahan dengan amalan sendiri yang bertentangan dengan sunnah. Artinya sini butuh kemapanan dalam menentukan sikap mana yang lebih utama. Sekarang kita lagi sholat, kemudian anak-anak dalam berbahaya, naik tangga atau ada sesuatu yang terbakar. Berpikir kita mana yang lebih utama, berhenti sholat atau padamkan api? Adakah cara lain sehingga tidak membatalkan sholat? Ada ilmunya, maka diambil dalam kaidah-kaidah usul fiqh. Mencegah datangnya darurat lebih utamakan daripada mengambil manfaat. Karena sholat masih bisa diulangi, tapi kalau itu sudah kejadian tak bisa lagi diulangi waktunya. Ini adalah kaidah-kaidah ilmu sehingga kita tidak terlalu ta'assub dengan pemikiran. Maka wattaqullah, bertakwa kepada engkau kepada Allah itu haqqa tuqatih, sebenar-benarnya. Takwa artinya mengikuti aturan, tuntunan, tatanan dan ton. Hal yang banyak lagi menarik bagaimana seseorang dalam hal yang wajib, misalnya sholat itu wajib gak? Wajib. Kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan, dan di perusahaan itu dilarang untuk sholat. Karena kalau dia sholat, putus kerjaannya. Bagaimana posisi ibadah? Kalau itu terjadi sama bapak, apa keputusannya? Tinggalkan pekerjaan itu atau mengikuti sebuah perintah perusahaan? Kemudian mudaratnya kalau tidak mengikuti perintah perusahaan, maka putuslah pekerjaan dan hilanglah rezeki. Apakah untuk menjalankan pilihan itu imanan sekalipun? Yang lalu sudah kita bilang, satu contoh Ammar bin Yasir menjaga akidah sampai mati, wajib nggak? Nyawa pun saya
suatu hal yang ruh. Kalau melawan musuh nyawa taruhkan, tapi kalau melawan susahnya hidup, maka suatu saat keluarga Yasir kan sebagai orang-orang yang beriman disakiti, dizalimi, sampai dibunuh. Ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Bunuhnya gak tanggung-tanggung lagi dengan siksaan yang sangat luar biasa. Jemur di atas matahari yang begitu panasnya, kemudian sampai akhirnya tangan kaki kedua orang tuanya diikat dan disatukan dalam setiap ujung-ujungnya dengan kuda yang siap ditarik pelana. Begitu sudah diikat, mau balik ke kafir atau tidak? Tidak tahan dengan kekuatan imannya, akhirnya ditarik, putus kakinya, putus tangannya, terpisah dari badannya, meninggal dalam keadaan syahid. Ammar anaknya enggak tahan dengan siksaan itu. Kemudian dia memutuskan untuk mengatakan, iya, aku kafir. Kejadian ini didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bilang, ya Ammar, adakah benar berita bahwa engkau mengatakan engkau kafir? Benar ya Rasulullah. Tapi Rasulullah apakah langsung menghukumi? Tidak. Rasulullah kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan hatimu ya Ammar saat engkau mengucapkan? Wallahi ya Rasulullah, keadaan hatiku mutmainnun bil iman, hatiku tetap beriman. Kalau begitu ya Ammar, saat kau selalu ditanya oleh orang kafir, katakan seperti yang kau katakan. Artinya mengatakan dalam keterpaksaan dan tidak mengikuti pada hatinya, maka itu masih dibenarkan. Maka jangan langsung kita hukumi dengan hukum fikih, karena itu ada hukum yang di belakang fikih adalah hukum rahmat. Hukum rahmat. Ini urusan yang sudah pasti ya Bapak Ibu, yang bukan yang khilafiyah, tapi urusan yang pasti mempertahankan akidah. Kalau ada yang menyimpang, maka harus tabayun dulu, ditanya dulu. Ini kenapa kita urusan yang khilafiyah kok tasyadud berlebih-lebihan sampai menghukumi saudara kita kepada sesuatu yang bukan menjadi otoritas kita. Atau misalnya tak sepaham dengan sebuah pemikiran atau pelaksanaan amal ibadah yang padahal itu adalah bagian daripada khilafiyah, perbedaan pandang dalam sudut agama, kemudian dijadikan seakan-akan adalah sebuah yang fundamental. Kalau tidak sama dengan dia, maka yang dia tidak sama itu, orang yang tidak sama dengan dia, dihukumi pada dirinya adalah bid'ah, kemudian dia adalah dhalalah, kemudian dia adalah ahli. Apa semudah itu berbicara neraka? Tidak. Tidak. Maka nggak boleh terlalu tasyadud. Harus wafsahu. Kita ini harus berlapang dada, dapat menerima keberagaman cara berpikir pandang. Biarlah Allah yang akan menghukumi segala bentuk perbedaan itu. Walladzi yafsilu bainahum yaumil qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Biarlah Allah yang akan memisahkan mana yang benar, mana yang tidak. Masing-masing bertanggung jawab terhadap ketentuan keputusan yang dia jalani. Ini penting Pak. Maka membahas al-iktisad fil ibadah selalu membicarakan jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan pula terlalu meremeh-remehkan dalam urusan agama. Jadi harus ada keseimbangan. Itu yang dimaksud dalam pemikiran wasatiyah. Pemikiran di dalam berada pada posisi menengah. Misalnya kita di dalam urusan sebagai orang-orang yang disegani, agama mengatur kita kemana, maka tidak boleh ada pro dan kontra. Berdiri tegak engkau pada berdiri yang di tengah untuk dapat menengahkan agar keduanya bisa dapat kembali. Seorang pendakwah dia nggak boleh tasyadud langsung memihak kepada siapapun. Maka orang yang suka berdakwah itu selalu berada di tengah, sehingga kemanapun dia masuk diterima oleh setiap orang.
Ada di pola pikir kita untuk menjalani kehidupan ini. Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita juga jangan membebani orang terlalu berlebihan di luar daripada sisi kemampuan seseorang. Di dalam urusan masjid ada nggak sifat yang sifatnya berlebih-lebihan? Ada. Apakah dilarang di masjid orang dilarang tidur? Ada tuntunannya nggak? Kalau kita membuat sebuah tulisan di masjid, dilarang tidur di masjid, berarti duduk pun awak tidur nggak boleh. Bahasa yang dikeluarkan harus dipahami gitu. Karena semua larangan itu harus ada jelasnya dalilnya di dalam urusan masjid. Umar bin Khattab tidur nggak di masjid? Jadi siapa sih yang mulai melarang orang tidur di masjid? Apa kita lebih senang lihat saudara kita tidur di emperan sana? Kalau urusannya masalah najis, itu lain lagi kaidahnya. Yang dikhawatir sama orang tidur di masjid apa sih? Kalau di BKN iler. Apakah karena iler orang jadi haram tidur di masjid? Kalau iler kotor bersih. Maka solusi yang perlu dicari. Beberapa masjid sudah mulai berpikir dewasa bahwa orang di dalam masjid adalah tamu Allah. Mau dia ileran mau tidak, kita yang melayaninya. Bagaimana biar dia gak iler? Artinya disiapkan kainnya, disiapkan tempatnya. Kalau dia nggak mau di masjid, kalau kita masih mampu, kan takwa kepada Allah. Sejauh mana kita bisa melayani jamaah bergantung sejauh mana maksimal kemampuan kita memberikannya. Ini bukan sekedar hitung-hitungan, tapi bagaimana semua perlakuan itu adalah betul-betul koridor tuntunan. Dan tuntunan itu jadikan tatanan, dan tatanan itu menjadikan uswah. Maka banyak sekarang masjid itu memunculkan pelayanan yang berlebih, tapi berlebih tidak berlebihan. Sebagian bangun tempat penginapan. Kenapa dibangun tempat penginapan? Karena di situ ada hak orang ibnu sabil. Tuntutan ada hak ibnu. Siapa ibnu sabil? Orang-orang yang di dalam perjalanan membutuhkan tempat untuk rehat. Kalau belum punya hotelnya, ya siapkan sajalah bantalnya. Jangan larang. Suatu saat Rasulullah lagi sholat, kucingnya tertidur di jubahnya Rasul. Kemudian apakah Rasul membangunkannya? Tidak. Bahkan Rasul memotong jubahnya agar jangan kucingnya terbangun. Lah kita ada orang tidur Pak, tidur di masjid Pak. Orang dia lagi capek, mikirin hutang nggak berhenti. Tenanglah waktu di masjid, akan letih dia tertidur. Jangan berlebihan menentukan sebuah sikap. Kalau nggak ada tuntutannya, kalau nggak ada tuntunannya berarti jadi bid'ah perlakuan kita. Mengharamkan sesuatu yang tidak haram, melarang sesuatu yang tidak dilarang. Itu hadis perlakuan untuk individual. Jangan sampai mengotori. Maka kalau tidur dikasih tahu, jaga ilernya. Maka siapkan kain khusus. Kalaupun iler ya dicuci. Di hotel saja setiap hari bisa dicuci tiap hari. Ini kadang-kadang yang kita tidak paham. Berurusan dengan orang kafir juga. Kalau ibu memandang orang kafir, apa yang ibu pandang? Benci? Nggak suka?
Apa ada diajarin kita untuk benci dan gak suka? Gak ada. Kita disuruh berlaku rahmat. Banyak kisah yang kadang kita kalau ambil dari segala sesuatu urusan al-iktisad fil ibadah, jangan terlalu juga bermurah-murah, berlebihan. Misal ibu suka nyumbang, urusan organisasi nyumbang jutaan pun dia mau. Itu penyumbangan yang terlalu berlebihan, yang tak ada urusannya untuk kepentingan maslahat agama. Bedakannya apa urusan organisasi? Seorang ketua rela mengelontorkan sampai bermiliar-miliar rupiah hanya untuk memajukan organ. Apakah itu diperintah? Tidak. Kalau untuk urusan masjid, silakan. Maka jangan terlalu murah tangan, tapi nggak tahu kepada siapa yang selayaknya untuk harus diberikan. Ini prinsip al-iktisad fil ibadah. Maka jangan terlalu urusan sunnah itu artinya dibiasakan untuk melakukannya. Jangan dipaksakan. Urusan wajib jangan dibiasakan tapi dipaksa. Atau balik. Urusan wajib ya diajarin aja dulu. Udah balik. Apa perlu lagi diajari kalau udah balik? Bukan lagi kategori diajari, tapi harus ditambah diajari dan diperingatkan. Maka kata Rasulullah, kalau sudah umur 10 tahun artinya kan sudah balik. Seorang dikatakan balik dari umur 9 sampai 15 tahun. Maka kalau sudah balik, kalau dia enggak sholat, dikasih hukuman. Jangan terbalik, urusan makan enggak makan dimarahi, urusan enggak sholat enggak dimarahi. Dah sampai sini dulu. Jelas ya? Artinya ada pilihan yang harus kita ambil saat kita berhadapan dengan beberapa pilihan. Sekarang misal ini masjid mau kita rehab, membutuhkan dana 2M. Di lingkungan kita banyak orang kelaparan. Mana yang lebih wajib? Mana yang lebih maslahat? Maka kalau kita ambil keputusan membangun masjid tanpa memandang orang kelaparan, itu adalah menjadi haram. Diri kita saja sendiri saat kenyang tapi ada tetangga kelaparan kita tak peduli, bisa menjadi celah masuk sebagai pintu neraka. Hati kita. Ini prinsip, artinya al-iktisad. Al-iktisad itu melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang matang sehingga tidak menyalahi sesuai dengan tuntunan yang wajib ataupun sunnah. Pakai jilbab wajib gak? Wajib atau sunnah? Atau boleh-boleh? Ya ibu-ibu dulu, bapak juga berprinsip jilbab wajib gak? Sepakat nih? Sepakat jilbab wajib? Wajibnya kapan? Keluar apa? Di luar rumah apa? Di dalam rumah? Jadi luar ya, di dalam enggak? Jadi kalau ada tamu datang, karena di rumah boleh buka jilbab. Maka pahami hukum itu, karena wajib menyertai segala sesuatu hal yang berhubungan dengannya harus dijalani. Kalau menurut bapak rokok haram apa gimana? Merokok haram apa boleh? Apa mubah? Haram. Kalau bagi
dalam perdebatan. Pak, bukan pasti Bu, masih sudut pandang yang Coba Ibu buat alasan kenapa rokok haram. Nggak ada faedahnya. Bagi mereka faedah kali itu, kalau nggak ada bekerja aku. Kalau dibilang rokok itu membahayakan kesehatan, membawa kematian, salah lagi kita. Karena sekarang lebih banyak orang yang mati yang nggak merokok. Yang merokok masih banyak. Sulit ini menetapkan dalilnya. Maka dalil yang pasti kalau ada yang pasti bahasanya. Kalau tidak namanya kias. Kiasnya apa? Ini merokok di mana letak yang menjadi haramnya? Bukan di perlakuan ngisapnya, tapi di perlakuan pemborosannya. Karena di depan Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kau habiskan uangmu untuk apa? Merokok. Apakah merokok itu tuntutan agama atau tuntutan nafsu? Kalau disandarkan kepada syariat mungkin boleh-boleh, tapi kalau disandarkan kepada hakikat ini bahaya. Maka memandang agama tidak cukup hanya di pandangan syariat, ada di pandangan tarikat, ada di pandangan hakikat, ada di pandangan ma'rifat. Itulah agama. Ada 4 unsur bagian yang harus kita pandang semuanya. Urusan rokok saya nggak berani mengharamkan karena banyak kiai-kiai yang merokok. Berarti tiap hari mereka berlaku haram. Jangan dulu. Biarlah yang merokok, tapi yang merokok tahu diri. Artinya kalau ada di sebelahnya orang batuk-batuk, jangan pula bantinya situ. Karena membuat kesusakan di muka bumi, membahayakan kehidupan orang lain, menjadi haram. Itu di situ berkaitan hukum itu hendaknya. Utangnya ada 500.000 yang harus dia bayar. Merokoknya hampir 1 juta. Maka perlakuan merokok itu haram apa enggak? Haram karena menghilangkan yang wajib yang harus dia bayar, tapi dia asyik dengan yang kesenangan dirinya. Itu menjadi perlakuan merokoknya haram, bukan karena rokoknya, tapi karena mendahulukan yang tak ada hubungannya dengan tuntutan dan menghilangkan tuntutan itu. Begitulah dia. Boleh paham ya. Ini namanya al-ittisab fil ibadah. Pahamin perilaku kita ini. Karena tuntutan itu harus dilakukan dengan sesuai tuntunan. Tuntunan nggak cukup hanya sekedar ilmu, maka harus jadikan tatanan dan perilaku kehidupan. Dan tatanan itu adalah sebagai warisan yang bisa diingat oleh orang-orang akan perlakuan kita. Jadilah itu tontonan dan uswah hasanah. Yang 4 itu ya, prinsip membangun ketakwaan semua. Demikian saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bukakan sisi pertanyaan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Ghaffar, ighfir dhunubana ma qaddamna ma akharna ma asrarna ma a'lanna ma akhfayna ma anta a'lamu bihi minna. Waghfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li asatidina wa li mu'allimina wa li mursyidina wa li masyayikhina. Waghfir li zawjatina wa auladina banatina ikhwanina akhawatina wa li qarabatina. Waghfir liman ahsana ilayna wa nazalama 'alaina wa liman lahu haqqun 'alaina. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' بيننا وبينهم بالخير واغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. علمنا علما ينفعنا وارزقنا واخرجنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اخرجنا واهلنا وجماعتنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور العلم والفهم وبنور اليقين وبنور الاخلاص وبنور التوحيد وبنور المشاهدة والمحبة والمعرفة وبنور الهداية والتوبة والرضا والاستقامة وبنور الإسلام والإيمان والإحسان والقرآن وبنور محمد صلى الله عليه وسلم طهر به قلوبنا من
من النفاق والعشياء من الفسوق والكفر والضلال ومن الظلم والشرك ومن الرياء والعجب والسمع والكبر والطمع والحسد والحقد وعدم الشكر على النعمة وعدم الصبر على المصيبة واليأس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Enggak ada. Enggak ada ya? Oh ada, silakan. Bapak pas-pas saja. Ada itu. Segar-segar dari mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan pagi ini kan Ustaz, bagaimana kita melibatkan perkara hidup ini berkaitan dengan Allah, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita istiqomah, Ustaz, untuk melibatkan Allah itu dalam pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan istiqomah itu kan harus dengan kuatnya keyakinan. Orang tidak akan bisa istiqomah kalau nggak kuat keyakinan. Maka jalan untuk kuat keyakinan itu beberapa ulama termasuk Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Ali Al-Husain ada kita jalan untuk menguatkan keyakinan. Pertama, ini semuanya adalah modulnya ada dua, modul tafakkur, ada satu modul pembiasaan. Pertama, hendaklah setiap saat orang kalau ingin kuat keyakinannya memperhatikan segala ciptaan alam semesta ini yang begitu macam kompleksnya, begitu macam kompleks bentuk, raga, warna dan segala sesuatunya. Artinya kita tinggal milih. Kita mau dudukkan diri kita itu di posisi yang mana? Karena nggak mungkin kita akan bisa istiqomah dalam semua urusan agama, itu nggak mungkin. Maka Rasulullah cuma bilang satu, inna ahabbal amal indallah, amal yang paling Allah cintai itu adalah adwamuha wa in qalla, adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin walaupun sebuah amal itu sangat sedikit dan kecil nilainya. Artinya kita di sini milih. Kalau di dalam kajian kita lahirkan ada dijelaskan di situ bahwasanya anwa'ul a'mal bi anwa'il ahwal. Banyaknya sisi bentuk-bentuk amal karena banyaknya hal berbentuk ahwal yang muncul dari amal itu. Nah, kita mau posisi istiqomahnya yang mana? Kita mau istiqomah dalam urusan menjaga sholat misalnya. Kan itu, karena nggak mungkin semua kita istiqomah dalam semua urusan. Ambil satu, latih dengan namanya dilatih. Mau menjaga urusan sholat, dua yang dikejar untuk istiqomah. Pertama, kejar kualitas, kejar kualitas. Kedua, tambah kuantitas. Kejar kualitas berarti pahami lagi ilmunya tentang sholat dan segala kaidah rahasia, keutamaan serta ancaman dan segala macam. Maka dilakukan dengan disambungkan dengan ilmu, menambah ilmu, meningkatkan kualitas dan memberikan semangat membangun kuantitas itu. Masing-masing kita pasti setiap orang berbeda. Disenang di mana dia sisi amalnya. Apakah amal yang di sisi yang dia senangin itu dia dapat istiqomah atau enggak? Ada orang rajinnya Al-Quran. Coba istiqomahkan Al-Qurannya sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Urusan Al-Quran tingkatannya ada 5. 1, baca. 2, baca mengerti artinya. 3, baca memahami maknanya. 4, adalah menghafal
Kelima, mengamalkan segala isi yang apa yang dibaca itu. Sekarang kita membangun kuantitas yang mana, kualitas yang mana. Baca punya tuntunan. Ada yang disuruh kita membaca dalam bentuk setiap hari agar ada yang baca untuk mencapai khatam. Satu. Kedua, ada yang disuruh baca dengan fadilah surah. Fadilah surah yang kita jangan tertinggal. Dan itu diamalkan beberapa oleh orang sahabat. Kita mau yang mana? Mau mengejar khatamnya? Silakan. Mau membaca yang sifatnya fadilah surah, fadilah surah, baca Yasin, baca Al-Mulk, baca Al-Waqi'ah, baca Ar-Rahman, yang sifatnya punya fadilah khusus yang keluar dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah puas kita di sisi baca? Belum, maka harus bacalah dan kau tahu artinya. Maka dibaca sambil membacakan artinya. Maka kalau ada halaqah baca Al-Quran, yang lebih dikejar apa? Khotamnya. Tapi adakah khotamnya sambil dibacakan artinya? Nah, itu harus ditingkatkan. Ditingkatkan titik kualitasnya. Kalau sudah dibaca dan tahu artinya cukup. Tidak, maka pahamilah makna daripada setiap yang dibaca. Sudah dibaca, tahu artinya, tahu maknanya, cukup. Kalau sudah bersering-seringan membacanya, tingkatkan menghafalnya. Kalau sudah menghafal, barulah renungin, adakah sudah aku amalkan apa yang aku baca. Jelas susah deh. Jadi untuk istiqomah pertama tambahi ilmunya untuk membangun kuantitas keyakinan tadi. Kedua, renungi. Secara hakikat kita ini nggak bisa beramal. Kita ini nggak punya kekuatan untuk melakukan sebuah gerakan. Pahamin itu secara hakikat ya. Artinya kita bisa kuat ibadah kalau Allah bukakan pintunya. Karena membangun kekuatan ibadah nggak bisa membangun dengan manunya sendiri. Karena kuncinya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaidah dalam beribadah pun nanti ada adabnya. Ada namanya adab syariah, ada namanya adab thariqah, ada namanya adab hakimah. Adab syariah, pahami segala bentuk segala sesuatu untuk ibadah, kuncinya ada di tangan Allah, bukanya. Ada di tangan Allah pembuka. Jadi kalau kita nasihatin orang, nggak usah marah, karena kalau dia belum ngikut. Karena adabnya saat kita mau menyampaikan sesuatu, tidak akan sampai apapun kebaikan kepada hati seseorang kalau Allah nggak bukakan hatinya kepada orang itu. Balik kita situ adab syariah. Udah capek aku bilanginya, cuma udah malas, suka-suka dia lah, banti dia situ, mati-mati dah, celaka-celakalah dia itu. Aku udah cukup selesai urusan. Nggak boleh begitu. Karena dia menganggap jalan hidayah dari tangan dia, itu jadi masalah. Salah dalam adat hakikat, adat syariahnya pun salah. Jadi ini banyak kaji ilmunya. Begitu artinya semuanya butuh kapasitas ilmu yang dipahami secara benar. Ibu-ibu juga nggak usah marah-marah kalau suami belum berubah-ubah. Karena urusan berubah bukan di tangan ibu. Urusan berubah di tangan Allah. Kalau nggak berubah juga, ibu tinggal satu minta lagi, Allah rubah pasanganku selesai.